Halo, salam sehat bagi kita semua. Berikut akan saya sampaikan panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Unsrat untuk tahun ajaran 2020-2021. Mulai semester genap 2020-2021, Unsrat memberlakukan hanya menjalankan satu kurikulum saja. Dalam kurikulum 2020 Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, mahasiswa dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Di Universitas Samratulangi, kegiatan ini dilaksanakan pada semester 6 dan 7. Kemudian, mahasiswa dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda dalam satu perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Di Unsrat, kegiatan ini dilaksanakan pada semester 2. Berikut untuk panduan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ini dapat diambil oleh mahasiswa angkatan 2020, yaitu mahasiswa yang memasuki semester 2 pada tahun ajaran ini. Di Prodi Teknik Informatika, ada 2 mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di program studi yang lain, yaitu mata kuliah Bahasa Inggris dan mata kuliah Pengetahuan Kepasifikan. Jadi, mahasiswa yang ingin mengambil Merdeka Belajar di program studi yang lain se-Unsrat dapat mengontrak mata kuliah Bahasa Inggris dan mata kuliah Pengetahuan Kepasifikan. Harap untuk selalu mengecek dengan jadwal, jangan sampai jadwal bertabrakan dengan mata kuliah yang dikontrak di program studi Teknik Informatika. Sedangkan untuk mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi kepada mahasiswa di luar Prodi Teknik Informatika, yaitu mata kuliah pengantar Teknik Informatika dan mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Sehingga kedua kelas ini berpotensi untuk memiliki mahasiswa peserta kuliah dari berbagai macam prodi. Selanjutnya, panduan untuk kampus Merdeka. Persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengambil jalur kampus Merdeka, yaitu mahasiswa angkatan 2018 yang sekarang sedang memasuki semester 6 dan sudah menyelesaikan atau lulus semua mata kuliah semester 1 sampai semester 5. Mahasiswa yang sudah lulus semua mata kuliah di semester 1 sampai semester 5 dapat mengambil jalur kampus Merdeka. Di dalam kampus Merdeka, ada 8 kegiatan yang bisa dilaksanakan. Berikut akan saya sampaikan penjelasan untuk setiap aktivitas kampus Merdeka di program studi Teknik Informatika. Yang pertama adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar adalah mahasiswa mengambil mata kuliah dengan topik yang sama di perguruan tinggi yang lain. Untuk semester ini, aktivitas ini masih belum ditawarkan atau sampai panduan ini disampaikan masih belum ada kerjasama dengan perguruan tinggi lain untuk menyelenggarakan program pertukaran pelajar. Apabila di kemudian hari Unsrat sudah memiliki kerjasama dengan perguruan tinggi lain, maka kegiatan ini bisa dilaksanakan. Jika mahasiswa akan mengambil pertukaran pelajar, mahasiswa dapat memilih untuk mengontrak mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang lain, dan nantinya mata kuliah tersebut akan disetarakan dengan mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum yang ada di program studi Teknik Informatika. Aktivitas yang kedua yaitu magang atau praktik kerja. Mahasiswa dapat melakukan magang selama 6 bulan di tempat-tempat dengan persyaratan seperti yang ada di dalam slide, yaitu pertama, perusahaan minimal level nasional, contohnya Telkom, Indosat, Cisco, atau Telkomsel. Jadi ini contoh 4 perusahaan yang sudah memiliki kontrak kerjasama untuk pelaksanaan kampus Merdeka dengan Prodi Teknik Informatika. Kemudian yang kedua, Yayasan Nirlaba atau LSM level nasional. Yang ketiga yaitu organisasi multilateral, contohnya WHO atau UNICEF.
Yang keempat, institusi pemerintah minimal level kota atau kabupaten. Dan yang terakhir, perusahaan rintisan atau startup level nasional seperti Gojek, Shopee, Ruang Guru, Lazada, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah tempat-tempat yang bisa dipilih oleh mahasiswa program studi teknik informatika untuk melaksanakan magang selama 6 bulan. Kemudian yang ketiga yaitu asistensi mengajar di satuan pendidikan. Nah, untuk kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan, mahasiswa dapat melakukan atau menjadi asisten mengajar di sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kegiatan ini juga membutuhkan kerjasama dan saat ini belum tersedia. Apabila di kemudian hari sudah ada kerjasama dengan Unsrat, maka kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan ini dapat dipilih oleh mahasiswa. Berikutnya sama seperti yang sebelumnya, kegiatan penelitian dan riset, yaitu mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian di lembaga riset, contohnya di LIPI. Seperti yang sebelumnya juga membutuhkan kerjasama dan saat ini belum tersedia untuk aktivitas penelitian dan riset. Selanjutnya yaitu proyek kemanusiaan. Proyek kemanusiaan ini mahasiswa akan bekerja sebagai relawan di tempat-tempat misalkan sebagai Satgas COVID atau bekerja di BNPB provinsi. Ini bekerja selama 6 bulan untuk kegiatan proyek kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu aktivitas kegiatan kewirausahaan. Untuk kegiatan kewirausahaan ini akan dibentuk pusat inkubasi bisnis digital multisektor di program studi teknik informatika. Mahasiswa yang memilih aktivitas kegiatan wirausaha ini akan membentuk tim beranggotakan 3 sampai maksimal 5 orang dan akan memulai sebuah perusahaan rintisan atau startup dan terdaftar sebagai CV atau PT. Nantinya, tim ini akan membuat atau memiliki produk berbasis IT yang dikomersilkan. Durasi untuk kegiatan wirausaha ini selama 1 tahun dan contoh penilaian untuk kegiatan kewirausahaan ini misalkan pada akhir kegiatan jumlah pelanggan dari produk inovasi yang sudah dikomersilkan itu sebanyak 1.000 atau nilai valuasi mencapai 1.000 US dollar yang nantinya ini akan mempengaruhi penilaian. Jadi ini contoh penilaian untuk kegiatan kewirausahaan, di samping ada beberapa lagi requirement sama seperti dengan aktivitas-aktivitas lain yang harus dimasukkan seperti laporan harian, laporan mingguan, dan nantinya juga akan diseminarkan. Kemudian yang berikutnya yaitu studi atau proyek independen. Untuk semester genap 2020-2021 ini, contoh untuk studi proyek independen atau melaksanakan studi atau proyek secara independen, yaitu mahasiswa yang sudah terdaftar dan sudah lolos dalam program Bangkit Dikti. Ini bisa kami setarakan dengan kegiatan kampus Merdeka untuk aktivitas studi atau proyek independen. Berikutnya yang terakhir adalah kegiatan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Pada dasarnya aktivitas ini adalah KKT yang diperpanjang selama 6 bulan. Baiklah, selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana ekuivalensi dari mata kuliah ketika mahasiswa memilih untuk mengambil kampus Merdeka. Nah, di dalam slide yang ada di depan ada daftar mata kuliah untuk mata kuliah semester 6 dan semester 7. Nah, untuk mata kuliah semester 6 ada 4 mata kuliah yang saya kasih warna kuning di situ, yaitu mata kuliah riset informatika, kewirausahaan, topik khusus teknik informatika, kecakapan antarpersonal, dan di semester 7 itu ada 3 mata kuliah yang dikasih warna kuning, yaitu mata kuliah magang, seminar dan praktek profesional, serta mata kuliah etika profesi.
Bagi mahasiswa yang memilih jalur kampus Merdeka, maka nilai kegiatan kampus Merdekanya akan diekuivalensikan dengan mata-mata kuliah yang saya beri warna kuning, yaitu ada 7 mata kuliah, yaitu riset, kewirausahaan, topik khusus, kecakapan, magang, seminar praktek profesional, dan etika profesi. Sehingga contohnya misalkan kalian mengambil aktivitas yang kampus mereka seperti proyek kemanusiaan, maka nantinya nilai dari kegiatan tersebut akan diekuivalensikan ke dalam mata kuliah yang sudah diberi tanda kuning. Sedangkan untuk KKT diberikan tanda orange di situ karena baik mahasiswa yang mengambil kampus Merdeka ataupun tidak mengambil kampus Merdeka harus mengontrak KKT. Nah, oleh karena itu ada pilihan yang ditawarkan oleh program studi yang harus diperhatikan bagi mahasiswa angkatan 2018 yang akan memasuki semester 6 jika memilih program kampus Merdeka, juga kepada mahasiswa angkatan 2019 yang saat ini di semester 4 dan ingin mengambil kontrak atas. Jadi seperti ini pilihan yang ditawarkan, yaitu pilihan kampus Merdeka 1, paket Merdeka 1 ya. Jadi paket Merdeka 1 ini yaitu mahasiswa memilih semester 6 kampus Merdeka dan semester 7 reguler. Maksudnya seperti apa nih? Jadi saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Jika mahasiswa memilih paket kampus Merdeka 1, yaitu melaksanakan kampus Merdeka di semester 6. Maka mata kuliah yang harus dia kontrak di KRS-nya yaitu mata kuliah yang saya beri tanda kuning. Itu yang dikontrak di KRS-nya. Oke. Dan bisa juga menambahkan KKT. KKT ini bisa dilaksanakan di libur semester antara, yaitu di bulan Juni dan Juli pelaksanaan KKT-nya. Jadi yang mengambil paket Merdeka 1 di KRS-nya sekarang harus mengontrak mata kuliah yang saya beri tanda kuning plus KKT. Tapi KKT-nya ini tetap harus dilaksanakan di libur antara. Dan nantinya di semester 7 mahasiswa akan mengontrak mata kuliah yang tidak diberi warna apapun atau yang warna putih-putih ini, yaitu bioinformatika, keamanan cyber, dan lain sebagainya ini sampai semester 7. Itu yang akan dikontrak di semester 7 nantinya. Itu yang namanya paket Merdeka 1. Jadi memilih kampus Merdeka di semester 6 dan kuliah secara reguler di semester 7. Selanjutnya, pilihan yang ditawarkan yang berikutnya yaitu paket Merdeka 2. Nah, paket Merdeka 2 ini adalah mahasiswa memilih semester 6 kuliah reguler dan semester 7 memilih kampus Merdeka. Sehingga yang harus dipilih di semester 6 sekarang jika akan memilih kampus Merdeka di semester 7 yang dikontrak di KRS-nya sekarang yaitu mata kuliah yang berwarna putih semuanya plus KKT. Mungkin jika jumlah SKS tidak mencukupi, tidak apa-apa, tidak mengontrak KKT dulu di KRS, nanti tetap mengikuti di semester antara dan nanti dikontrak di semester 7 untuk KKT. Dan nantinya ketika memasuki semester 7 dan mengikuti jalur kampus Merdeka, maka mata kuliah yang diberi tanda kuning yang dikontrak di KRS. Karena untuk kedua
mata kuliah di semester 6 dan semester 7 ini akan selalu dibuka oleh program studi untuk mengakomodasi pelaksanaan kampus merdeka. Dan yang ketiga, pilihan yang ditawarkan yang ketiga adalah mahasiswa mengambil full kampus merdeka. Full kampus merdeka itu adalah paket Merdeka 3, yaitu kampus merdeka di semester 6 dan semester 7. Nah, kampus merdeka semester 6 semester 7 ada catatannya di sini, yaitu hanya dapat memilih aktivitas kewirausahaan. Jadi, aktivitas kewirausahaan saja yang bisa dipilih untuk mahasiswa yang mengambil jalur kampus Merdeka 3. Sehingga untuk mata kuliah akan disetarakan dengan mata kuliah yang putih dan mata kuliah yang kuning, dan KKT tetap dilaksanakan secara reguler. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pelaksanaan kampus merdeka untuk semester genap tahun ajaran 2020-2021. Semoga video ini dapat membantu adik-adik mahasiswa dalam menentukan pilihan dan bagi mahasiswa yang akan mengambil kampus merdeka. Terima kasih.